warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Rahma Fauzia, ingin memaparkan mengenai konsep dari nuklear atom. Kalian tahu nggak sih, dulu itu atom dianggap sebagai bola padat, tetapi menurut model atom modern, atom itu sebagian besar terdiri dari ruang kosong. Nah, di tengah atom itu terdiri inti atom atau nukleus yang sangat kecil tetapi sangat padat. Nah, inti ini mengandung hampir seluruh massa atom, yaitu sekitar 99,9%. Inti atom bermuatan positif karena di dalamnya terdapat proton, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom di ruang kosong sekitar atom. Nah, elektron itu yang bermuatan negatif bergerak cepat di ruangan kosong di sekitar inti. Jadi, bayangkan jika inti sebesar bola tenis, maka elektron itu berada di lapangan sepak bola yang begitu luas. Nah, jadi walaupun atom terlihat padat jika dilihat secara kasat mata, sebenarnya sebagian besar volumenya adalah ruang kosong. Oke, untuk hipotesis penyusunan inti atom, nah bisa kita lihat awalnya itu ada hipotesis proton elektron yang anggapannya bahwa inti atom itu tersusun dari proton dan juga elektron. Namun teori ini ditolak karena elektron itu tidak mungkin berada di ruang inti yang sangat kecil. Itu menurut teori kuantum. Nah, kemudian muncul hipotesis proton-neutron yang akhirnya diterima. Nah, teori ini diprediksi oleh Heisenberg dan juga James Chadwick pada tahun 1932 melalui penemuan neutron. Nah, sejak saat itulah diketahui bahwa inti atom tersusun dari proton dan juga neutron. Oke, kita masuk ke struktur atom, di mana kita bisa lihat ada A, X, dan juga Z. Nah, X itu melambangkan lambang unsur, misalnya ada hidrogen, karbon, helium. Terus juga Z itu adalah nomor atom, di mana nomor atom sama dengan proton dan sama juga dengan elektron. Kemudian ada A, yaitu nomor massa, mana nomor massa itu proton ditambah dengan neutron. Nah, salah satu contohnya nih, untuk atom karbon. Nah, atom karbon sendiri itu memiliki nomor massa yaitu 12. Nah, nomor atomnya yaitu angka yang bawah adalah 6. Kemudian jumlah protonnya adalah 6 juga. Nah, jumlah elektron pun sama, yaitu 6 juga. Nah, di sini disebut atom netral. Nah, sehingga jumlah neutron adalah 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Jadinya karbon memiliki 6 proton, 6 neutron, dan juga 6 elektron. Kemudian contoh lain yaitu natrium. Nah, natrium itu memiliki nomor massa 23, nomor atom 11. Nah, artinya jumlah protonnya adalah 11. Nah, jumlah neutron itu dihitung dari 23 dikurangin dengan 11, yaitu 12 neutron. Nah, karena Na+ adalah ion positif, artinya natrium kehilangan 1 elektron, maka jumlah elektronnya adalah 11 dikurangin 1 sama dengan 10 elektron. Jadi, ion natrium memiliki 11 proton, 12 neutron, dan juga 10 elektron. Oke, kita masuk ke model inti neutron dan juga proton. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini ada gambar atom di mana ada elektron, neutron, dan juga proton. Nah, bisa dilihat bahwa neutron dan juga proton itu berada dalam inti atom, sedangkan elektron itu berada di luarnya. Nah, untuk proton sendiri itu, proton bermuatan positif dan berada di inti atom. Nah, jumlah proton itu menentukan nomor atom suatu unsur. Nah, kemudian elektron. Elektron ini tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Nah, proton dan neutron itu bersama-sama membentuk nomor massa atom. Kemudian ada elektron. Nah, elektron itu bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Nah, pada atom netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kemudian kita masuk ke grafik energi ikat per nukleon. Nah, bisa dilihat gambar grafik di sini. Di sini gambar grafiknya ada pada sumbu X itu adalah proton, pada sumbu Y adalah neutron. Nah, di sini warna abu-abu merupakan
pita kestabilan, dan juga ada titik A, B, dan juga C. Nah, di sini grafik itu menggambarkan pita kestabilan inti atom, yaitu sebuah kurva yang memetakan hubungan antara jumlah proton pada sumbu X dan jumlah neutron pada sumbu Y untuk menentukan sifat radioaktif suatu unsur. Nah, daerah berwarna abu yang bisa dilihat ini merupakan zona aman di mana komposisi proton dan juga neutron seimbang sehingga inti atom itu bersifat stabil. Nah, tapi sementara itu di titik A, B, dan juga C pada gambar grafik ini berada di luar zona abu sehingga dikategorikan sebagai inti atom tidak stabil atau radioaktif yang akan melurus secara alami demi mencapai kestabilan. Kita masuk ke persamaan matematisnya. Di sini persamaan matematisnya ada satuan massa atom, konstanta Coulomb dalam satuan nuklir, defek massa, energi ikat per nukleon, dan jumlah inti dalam sampel. Nah, di sini untuk satuan massa atom sendiri itu adalah 1U sama dengan 1/12 massa atom karbon 12, yaitu sama dengan 1,66043 kali 10 pangkat min 27 kg dan menjadi 931,480 mFi per sek kuadrat. Nah, dalam satuan energi ini jadi massa bisa dinyatakan sebagai energi. Kemudian untuk konstanta Coulomb dalam satuan nuklir, dia itu menyatakan 1,44 MeV Fm. Nah, di sini berguna untuk menghitung gaya tolak antar proton di inti. Kemudian pada defek massa. Nah, rumus dari defek massa sendiri itu adalah delta M sama dengan proton dikali dengan massa proton ditambah A kurang Z. A kurang Z itu sama dengan neutron. Berarti neutron dikali dengan massa neutron dikurangi dengan massa inti. Nah, untuk defek massa sendiri adalah selisih massa total nukleon bebas dengan massa inti sebenarnya. Nah, selisih ini berubah menjadi energi ikat. Nah, kemudian pada energi ikat di sini bisa dilihat rumusnya. Nah, kemudian energi ikat per nukleon yaitu digunakan untuk membandingkan kestabilan antar inti. Dan jumlah inti dalam sampel rumusnya adalah N sama dengan massa dikali Na per A, di mana Na itu adalah bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu merupakan 6,02 kali 10 pangkat 23 mol pangkat min 1. Nah, rumus ini untuk menghitung berapa banyak atom atau inti dalam suatu bahan. Kita masuk ke contoh kasus. Nah, di sini jika probabilitas partikel alfa dengan energi sebesar 5 MeV untuk terhambur pada sudut saat melewati suatu lempeng unsur tertentu adalah 10 pangkat min 4. Nah, tentukan nilai probabilitas hamburan tersebut untuk proton dengan energi 10 MeV yang melewati lempeng unsur yang sama. Kita masuk ke solusi dari contoh kasusnya itu sendiri, di mana yang pertama diketahui probabilitas hamburan partikel alfa, yaitu P alfa sama dengan 10 pangkat min 4. Terus diketahui juga energi partikel alfa yaitu 5 MeV. Kemudian diketahui juga muatan partikel alfa yaitu 2, kemudian energi protonnya itu 10 MeV, muatan protonnya adalah 1, dan ditandakannya itu adalah probabilitas hamburan proton atau kita lambangkan sebagai PP. Nah, di sini kita menggunakan rumus dari hamburan Rutherford, di mana rumus hamburan Rutherford itu adalah PP atau probabilitas proton dibagi dengan probabilitas dari alfa sama dengan muatan dari proton per muatan alfa dikali dengan energi dari alfa per energi dengan energi proton. Nah, di sini kan sudah diketahui ya sebelumnya bahwa partikel alfa itu adalah 10 pangkat min 4, bisa kita langsung substitusikan. Terus muatan dari proton itu 1, muatan dari alfa itu adalah 2, energi dari alfa itu adalah 5, dan energi dari proton adalah 10 bisa langsung dimasukkan ke rumusnya. Kemudian hasil dari muatan per muatan itu adalah 1/4, dan hasil dari energi per energi itu adalah 1/4 juga, sehingga hasilkan nilai 1/16.
Nah, di sini angka 10 pangkat min 4-nya itu dia pindah ruas ke samping, sehingga nilainya adalah 0,0625 dikali 10 pangkat min 4. Dan menghasilkan ketika diubah menjadi 10 pangkat min 6, dia 6,25 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga untuk probabilitas hamburan proton atau PP itu sendiri adalah 6,25 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasus kedua. Nah, contoh kasus kedua ini diketahui massa protonnya itu 1,007276 U, massa neutronnya 1,008665 U, dan massa inti helium 4 itu adalah 4,001506 U. Nah, di sini pertanyaannya itu ada A dan B. A itu hitung defek massa inti helium 4 dan hitung energi ikat inti helium 4 dalam MeV, di mana 1 U-nya itu diketahui 931,5 MeV per sek kuadrat. Untuk solusi dari contoh kasusnya itu bisa diketahui ya. Yang pertama, dari soal itu massa protonnya atau MP itu 1,007276 U, massa neutronnya atau Mn 1,008665 U, massa inti heliumnya 4 atau M inti ini 4,001506 U, kemudian 1 U nya diketahui 931,5 MeV per sek kuadrat, helium 4 itu sama dengan protonnya itu 2 dan neutronnya itu juga 2. Kemudian di sini pertanyaannya adalah yang A, defek massa. Nah, defek massa itu kita menggunakan rumus yang sebelumnya telah kita pelajari di persamaan matematis, yaitu di mana defek massa sama dengan proton dikali dengan massa proton ditambah dengan neutron dikali dengan massa neutron dan dikurangi dengan massa inti. Nah, di sini diketahuikan bahwa proton itu adalah 2. Massa protonnya itu 1,007276 dan neutronnya itu adalah 2 juga. Kemudian massa neutronnya itu 1,008665 dan massa intinya itu 4,001506. Nah, kemudian dalam kurung ini hasil dari penjumlahan pada proton dan neutron ini adalah 4,031882 dan dikurangi dengan massa inti 4,001506 menghasilkan menjadi 0,030376 U. Jadi defek massanya adalah 0,030376 U. Jadi ketika 2 proton dan 2 neutron itu bergabung menjadi inti helium, massanya berkurang 0,030376 U. Kemudian kemana massa itu pergi? Nah, ia berubah menjadi energi ikat. Kemudian kita menghitung energi ikat untuk inti helium. Nah, rumus dari energi ikat itu sama dengan delta M atau defek massa dikali dengan 931,5 MeV. Nah, di sini dihasilkan bahwa sudah diketahui defek massa yang kita cari itu 0,0376, kemudian dikali 931,5 itu menghasilkan 28,295 MeV, atau ketika dibulatkan menjadi 28,30 MeV. Oke, kita masuk ke bagian aplikasi dalam kehidupan dan teknologi. Jadi sejauh ini kita belajar mengenai nuklear atom, itu banyak diterapkan dalam kehidupan sekitar kita, apalagi tentang teknologi. Nah, yang paling kita ketahui pasti sering kita dengar adalah PLTN. Nah, PLTN itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN ini memanfaatkan reaksi inti untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar. Kemudian yang bisa kita lihat juga itu ada kedokteran nuklir. Nah, kedokteran nuklir ini contohnya ada terapi proton, di mana terapi proton ini untuk menghancurkan sel kanker secara tepat sasaran. Kemudian PET scan. Nah, PET scan itu menggunakan radioisotop untuk mendeteksi penyakit dalam tubuh. Kemudian teknologi nuklir juga digunakan dalam sistem keamanan dan juga deteksi. Nah, mungkin demikian apa yang saya sampaikan mengenai struktur atom dan inti atom. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman tentang partikel penyusun atom dan penerapan fisika inti dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.